Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi di OBH, obrolan berita hukum. Bersama saya Sivardi Tenursyam yang akan memandu acara ini sampai video berakhir. Kali ini kami tetap membahas seputar hukum. Pembahasan kali ini lebih ke mengarah tentang hukum kepailitan. Jadi dari mulai apa itu pailit sampai kasus yang ada saat ini. Lalu sudah bersama kami narasumber di kanan saya dan Rozak Saiful Aziz dan ada Enrico Bayan yang akan memandu acara-acara dan memberikan sedikit pendapat mereka tentang bahasan yang akan kita tampilkan pada sore hari ini. Sudah langsung bersama saya, langsung saja dari inti awal, apa itu kepailitan yang akan dijelaskan oleh Rozak Saiful Aziz. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepailitan. Menurut Undang-Undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas suatu kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya, pengertian dari pakar hukum Subekti menjelaskan kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang piutang secara adil. Jadi dari penjelasan tadi dapat saya jelaskan kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai hutang atau masalah keuangan dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Karena debitur tidak dapat membayarkan hutangnya, jadi harta kekayaan seluruh debitor dibagikan kepada seluruh kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi inti dari pailit tersebut adalah pembayaran hutang dari debitor ya, kreditor. Ya. Pembayaran hutang dari debitor yang diawasi oleh hakim pengawas gitu. Pengawas, ya. Oke, langsung saja masuk ke inti utamanya adalah kepailitan yang dialami oleh PT Forzalin Indonesia yang dinyatakan pailit tertanggal 12 September 2022. PT Forzalin Indonesia adalah PT yang menjalankan usaha di bidang perdagangan kecuali jasa bidang hukum dan pajak, pembangunan perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat. Kegiatan usaha utama Forzalin adalah bergerak dalam bidang pembangunan, pengolahan dan perdagangan real estate. Kali ini akan langsung dibahas oleh Enrico Bayan selaku yang mungkin mengamati perkembangan dari kasus kepailitan di PT Forzalin Indonesia. Langsung saja, bagaimana pendapat saudara mengenai kasus tersebut? Oke, terima kasih Bung Sivardi. Gue panggil Bung nggak apa ya? Siap. Oke, jadi pada tanggal 31 Agustus 2022 Bursa Efek Indonesia mengumumkan potensi penghapusan saham Forzalin atau delisting. Hal ini lantaran Forzalin telah menjalani suspensi di pasar reguler dan tunai selama 12 bulan. Berarti 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Dan pada saat masa suspensi telah mencapai 24 bulan, berarti 2 tahun. 2 tahun tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2022. Lalu Forzalin juga sempat mengalami 2 kali suspensi dalam waktu sepekan, berarti 2 minggu. Akibatnya isu menghubungkan perseroan dengan PT Hansen International Tbk, dan pada tanggal 15 November 2019 Forzalin disuspensi setelah isu tersebut dengan PT Hansen International Tbk milik kasus korupsi, yaitu pada namanya gua lupa siapa, Beni Cokro Sucipto. Saputro. Oke, Oke, lalu Forzalin kembali disuspensi pada tanggal 20 November 2019. Iya. Setelah kasus Narada aset manajemen gagal membayar mengemuka. Manajemen Forzalin ketika itu menegaskan perusahaan tidak memiliki kaitan dengan aktivitas penghimpunan
dana dalam bentuk simpanan yang dilakukan oleh PT Volkswagen itu. Jadi mungkin tadi sepekan itu maksudnya 2 minggu ya, bukan satu minggu. Ya, Sepekan itu 2 minggu aja saya. 2 minggu. Bukan Oke, 2 minggu. Ya, 2 minggu. Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa PT Volkswagen Indonesia telah dinyatakan dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya. Kemudian mengapa Volkswagen dinyatakan pilot? Karena Volkswagen dinyatakan pilot, faktanya sampai dengan ini lewat karena jatuhnya atau lewatnya tanggal utangnya kepada pemohon PKPU adalah secara nyata merupakan tindakan kelalaian. Atas kelalaiannya tersebut, maka pemohon PKPU terbukti secara sah memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada pemohon PKPU, dan pemohon PKPU demi hukum wajib membayar hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut senilai atau sebesar 450 juta rupiah. Keputusan tersebut sekaligus meruntuhkan putusan perdamaian nomor 116 perdata khusus PKPU nomor tahun 2019 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 14 Oktober tahun 2019 dengan kutipan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan pemohon Johanna Ratnasari untuk seluruhnya. Lalu putusan itu juga merujuk Muhammad Yusuf Ramli dan Paulus Lubis selaku tim kurator dalam proses kepilotan PT Volkswagen Indonesia Tbk. Itu Bung, si pilot itu jadi penjelasan dari mengapa PT Volkswagen dapat mengajukan kepilotan. Siap. Itu tadi penjelasan sedikit dari apa itu kepilotan dan kasus pilot yang dialami oleh PT Volkswagen Indonesia. Betul. Terima kasih dari saya dan segenap kru. Kembali lagi di OBH lain kali. Sampai jumpa. Jangan lupa disaksikan. Terima kasih.